Seorang laki-laki berusia 18 tahun ditemukan dalam keadaan membusuk di dalam rumahnya. Rumah yang ditempati oleh laki-laki tersebut dikenal sebagai rumah yang tidak terawat dan dikenal seram oleh warga sekitar. Di balik itu, ada sebuah keanehan yang ditemukan saat penyelidikan pihak yang berwenang itu dilakukan di rumah tersebut. Semua kondisi barang dalam rumah tersebut sudah rusak, kecuali foto keluarga pemilik rumah. Apa ya rahasia di balik foto keluarga tersebut? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi pada seorang anak laki-laki berusia 18 tahun. Kita sebut saja nama anak laki-laki ini Reno. Reno ini cuma tinggal sendiri di sebuah rumah yang bisa dikatakan tuh cukup besar, bahkan terlalu besar untuk dia tempati sendiri. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Kok si Reno ini sampai tinggal sendirian di rumah sebesar itu? Padahal usianya si Reno ini juga cukup muda, baru 18 tahun loh tadi. Jadi awalnya si Reno ini tinggal bersama ayah sama ibunya. Hidup Reno ini bisa dikatakan terjamin karena kedua orang tua Reno ini masing-masing tuh punya bisnis yang cukup sukses. Ditambah lagi, Reno ini juga adalah anak tunggal dari kedua orang tua yang sangat-sangat kaya raya. Ayah sama ibunya Reno ini memang ya sama-sama pengusaha yang cukup sukses di bidang pekerjaan masing-masing. Tapi sayangnya enggak dengan rumah tangga mereka. Alasan klisenya itu gara-gara di balik kesuksesannya kedua orang tua Reno ini, mereka itu membiarkan Reno kesepian di rumah. Gara-gara ayah sama ibu ini terlalu mencintai pekerjaan mereka melebihi anaknya sendiri. Ya mau nggak mau, sehari-hari misalkan orang tuanya ini pergi pagi, pulang malam, dan bahkan kadang-kadang nggak pulang ke rumah beberapa hari, Reno di rumah sendirian. Dia cuma ditemani oleh seorang asisten rumah tangga. Jadi bisa dikatakan walaupun secara materi Reno ini berkecukupan, tapi Reno ini kayak nggak ngerasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Misalkan ayah sama ibunya Reno ini pulang, mereka tuh pasti sudah kecapean bekerja dan mereka milih untuk segera istirahat. Kadang-kadang misalkan si Reno ini lagi sarapan bertiga sama ayah sama ibunya, udah bisa ditebak ayah sama ibunya sibuk dengan handphone masing-masing, masih berkomunikasi dengan rekan bisnis mereka. Tiap kali Reno cerita cuma dia balas, seakan-akan ayah sama ibunya tuh gak nganggep Reno sama sekali. Bisa dikatakan kontak mata antara Reno sama ibu sama ayahnya tadi itu sangat-sangat jarang. Mata orang tuanya tuh lebih ke gadgetnya, ke handphone yang ngurusin bisnis terus. Jadi sejak kecil bisa dibilang kok Reno ini gak pernah main, apalagi menghabiskan waktu quality time bersama orang tuanya. Reno jadi anak yang sangat-sangat kesepian, tapi dia berusaha bertahan karena saat itu memang masih ada satu asisten rumah tangga yang baik sama Reno. Sampai suatu hari, keretakan di rumah tangga si Reno ini semakin terlihat. Ayah sama ibunya Reno ini itu kan sangat jarang ketemu ya di rumah. Tapi sekali nih setiap kali ketemu di rumah selalu diwarnai pertengkaran. Mereka bertengkar sampai teriak-teriak banting-banting barang, dan ternyata teman-teman, pertengkaran mereka ini ternyata berawal dari sang ayah yang diketahui telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang dikenal saat berbisnis. Ya salah seorang partner bisnis ayahnya lah. Dan perselingkuhan ayahnya si Reno ini lama-kelamaan pun diketahui oleh ibunya si Reno. Sang ayah beralasan bela diri, dia tuh merasa jenuh di rumah karena ibunya Reno ini tuh nggak lagi melayani suaminya dengan baik. Ibunya Reno ini seorang pebisnis yang terlalu independen, nggak menghargai suami, selalu sibuk aja dengan bisnisnya. Setiap kali di rumah nggak pernah tuh yang namanya bikin minum, masak, ngajak ngobrol, pokoknya bisnis, bisnis, dan bisnis deh. Ayah Reno tuh bersikeras, saya itu berhak bahagia, saya berhak merasa dihargai sebagai seorang suami. Saya tuh juga laki-laki yang normal kok, saya tuh pengen merasakan rasanya dimanjakan oleh istri saya. Begitu alasan ayahnya Reno sampai dia membenarkan perselingkuhannya tadi. Udah jelas nih, ibunya Reno gak terima dengan perlakuan ayahnya tersebut. Demi menjaga citra keluarga mereka, apalagi di depan mitra bisnisnya, sementara waktu mereka ini memilih untuk tidak bercerai. Mereka bilang, oke, ini kita umpetin aja dari publik karena bisnis kita. Sama sekali nih mereka gak mempertimbangkan demi si Reno.
Tapi saat itu, mereka milih untuk pisah ranjang dan melanjutkan pernikahan semata-mata agar nama baik keluarga mereka tetap terjaga di depan rekan bisnis dan juga keluarga mereka. Dan saat itu ibunya si Reno yang sedang menahan kebencian, rasa marah, rasa terhina sama suaminya tadi, bukannya mencoba memperbaiki pelan-pelan, ngajak ngobrol, mengurangi waktu kerjanya, ngajak suaminya untuk sama-sama, yuk kita duduk bersama, yuk kita santai-santai lagi kayak dulu. Dia malah cari jalan keluar yang instan. Ibunya Reno memilih untuk mencari selingkuhan. Dan dalihnya ibu Reno ini adalah, saya juga berhak bahagia. Emang suami saya aja yang bisa selingkuh? Memangnya selama ini dia sudah jadi suami yang baik, dia tuh gak pernah ngaca. Dia selingkuh, saya juga bisa lebih selingkuh. Laki-laki pacar ibunya si Reno ini itu berusia jauh lebih muda dari ibunya si Reno. Ibu Reno menganggap si laki-laki ini lebih bisa memperlakukan si ibu Reno ini sebagai seorang perempuan. Dan akhirnya udah bisa ditebak ya, pernikahan mereka semakin di ujung tanduk. Dan tanpa malu-malu teman-teman ya, ibunya si Reno ini kadang-kadang membawa pacarnya ini ke rumah. Dengan alasan karena suaminya ini juga udah mulai terang-terangan membawa pacar perempuan ini ke rumah. Walaupun dalihnya ini rekan bisnisku. Tapi ibunya Reno bisa ngelihat dan ibunya Reno juga balas dendam. Dia bawalah pacarnya tadi, dia bilang, oh iya ini juga asistenku yang baru nih, teman aku. Ibaratnya nih, ibunya Reno itu ingin membuktikan kalau dia juga bisa punya pacar laki-laki yang lebih muda, lebih ganteng, menarik, perkasa dari suaminya. Tentu aja yang menjadi korban dari keagak lainan hubungan suami istri tersebut adalah Reno, anak tunggal mereka. Saat itu Reno mulai beranjak dewasa, dia mulai mengerti nih kondisi keluarga yang sedang tidak baik-baik aja. Dia udah gak bisa lagi mengalihkan pikiran dengan game, dengan mainan, karena dia ngeliat nih ibu sama ayahnya ini udah saling membenci. Dan saat itu si Reno dengan berbagai cara dia coba mempertahankan keutuhan keluarganya. Kadang-kadang misalkan ayah sama ibu lagi bertengkar, Reno tuh berusaha mendamaikan mereka. Dia maju di tengah-tengah, dia minta ayah sama ibunya untuk sabar. Sabar ayah, sabar ibu, coba dibicarakan baik-baik, jangan marah-marah, jangan teriak-teriak. Tapi bukannya kasihan lihat anak mereka, usahanya si Reno ini malah membuat Reno ini sering menjadi sasaran tembak ayah sama ibunya. Beberapa kali waktu si Reno ini mencoba untuk mendamaikan ayah sama ibunya tengah-tengah pertengkaran, bukannya ya bujukan, bukannya ayah sama ibunya ini berhenti bertengkar, Reno malah jadi sasaran tembak, dia kena makian dan bahkan pukulan. Tapi itu nggak lantas membuat Reno ini jadi patah arang. Dia terus mencoba dan kadang-kadang Reno mengajak si orang tuanya ini untuk berkumpul di hari libur. Pelan-pelan dia dekatin ayah sama ibunya. Dia bilang, ya bu, besok kan libur. Kita jalan-jalan yuk bertiga kayak dulu. Mumpung lagi sama-sama santai. Tapi usahanya sia-sia. Ayah Reno ini malah sibuk dengan perempuan simpanannya. Ibu Reno juga lebih milih menghabiskan waktu luangnya itu dengan pacar yang berusia lebih muda tadi. Dan sudah bisa ditebak ya teman-teman, pada akhirnya walaupun mereka tuh awalnya berusaha untuk gak bercerai demi nama baik, tapi tetap aja pernikahan ayah sama ibunya Reno ini tidak bisa diselamatkan. Ayah Reno menggugat cerai ibunya si Reno dan proses perceraian mereka pun berjalan dengan cepat. Karena dua-dua cuma pengen pokoknya saya ingin berpisah dari pasangan saya, udah itu aja. Kedua orang tuanya Reno pun akhirnya resmi bercerai. Udah jelas Reno merasa sangat-sangat frustrasi dengan semua kejadian yang terjadi di hidupnya. Saat orang tuanya bercerai, Reno ini sudah berumur 18 tahun dan sudah dianggap dewasa. Ayah sama ibu Reno ini gak berikan pilihan nih kepada Reno, kamu ikut ayah atau kamu ikut ibu, kamu pilih yang mana? Mereka sama sekali gak mau merasa terganggu oleh kehadiran Reno. Mereka mewariskan rumah tersebut untuk Reno karena menganggap si Reno ini sudah 18 tahun, sudah dewasa, bisa menjaga dirinya sendiri. Dan kedua orang tua Reno memilih keluar dari rumah untuk kemudian hidup dengan pasangan barunya masing-masing. Tapi walaupun demikian mereka berdua ini masih berusaha ya memberikan perhatian ke Reno itu dengan cara memberikan uang secara rutin ke si Reno setiap bulan. Mereka bilang walaupun ayah sama ibu gak tinggal di sini, kalau misalkan kamu perlu apa-apa telepon. Setiap bulan dari ayah sama ibu ini kalian ngasih uang. Ayah sama ibunya Reno berpikir bagaimanapun juga Reno ini adalah darah dagingnya mereka. Mereka mengira dengan ngasih uang itu semua akan beres. Mereka bilang nih ke si Reno, meskipun ayah sama ibu ini gak bisa tinggal di sini, kamu perlu apa-apa, kamu perlu uang berapapun, kasih tahu, nanti akan kami transfer. Ayah sama ibunya Reno mengira dengan memberikan uang yang cukup dan bahkan berlebih ke si Reno, semua akan baik-baik aja. Reno bisa menjaga dirinya sendiri.
Dan memang di bulan-bulan pertama setelah bercerai, ayah sama ibunya Reno ini masih sering mengunjungi anaknya. Kadang ngajak ngobrol sebentar, kadang mereka ngajak si Reno jalan-jalan, lalu dikembalikan ke rumah tersebut. Tapi lama-lama mereka semakin jarang mengunjungi Reno. Dan saat itulah rasa frustrasi, kesepian, marahnya si Reno ini semakin memuncak. Reno menolak kuliah ataupun bekerja. Dia cuma pengen ada di rumah tersebut untuk menunggu ayah sama ibunya. Dan seiring berjalannya waktu setelah ayah sama ibunya Reno ini semakin jarang mengunjungi si Reno bahkan memutuskan untuk hidup sendiri di rumahnya. Asisten rumah tangga yang sudah ikut Reno sejak kecil itu nggak lagi kerja di rumahnya si Reno. Sama Reno, asisten rumah tangga ini diberhentikan. Karena saat itu Reno merasa bahwa dia tidak layak untuk dekat dengan siapapun. Mungkin dalam hatinya Reno, buat apa sih saya dekat sama orang? Nanti misalkan orang itu pergi, saya sakit hati. Jadi saat itu si Reno memecat asisten rumah tangganya. Dan otomatis Reno ini hidup sendirian di rumah besar yang diberikan oleh ayah sama ibunya tadi. Dan selama hidup sendiri itu Reno nggak pernah sekalipun membersihkan rumahnya, dan rumahnya pun jadi kotor. Apalagi rumah Reno kan cukup besar, ada banyak sekali ruangan yang akhirnya terbengkalai dan gak terurus. Seiring berjalannya waktu, rumah itu semakin gak terawat. Beberapa warga yang ngeliat kok rumahnya si Reno ini tuh semakin lama semakin rusak, terus juga semakin terbengkalai, gak terawat. Mereka mikir, jangan-jangan si Reno ini mulai kehilangan kewarasannya. Bahkan ada beberapa warga yang mengaku, kalau misalkan matahari mulai terbenam, mereka sering melihat nih, Reno itu duduk di teras rumah, bicara sendiri, ketawa-ketawa sendiri, gak jelas dia ngapain. Udah jelas nih, Reno sudah kehilangan kewarasannya. Kondisi rumah besar tersebut semakin terkesan angker karena banyak tumbuhan yang tidak terurus. Karena yang namanya rumah besar kan pekarangannya cukup luas. Yang namanya rumput semakin tinggi, terus juga yang makin gak terurus, rumahnya semakin dekil. Dan bahkan yang namanya teras itu tuh atapnya mulai rusak-rusak juga. Tapi Reno sama sekali gak memperbaiki atapnya. Dan Reno sebagai satu-satunya manusia yang tinggal di rumah tersebut menganggap dia itu sudah hidup dalam kehampaan di rumah yang sangat-sangat besar. Dan menganggap dia sama sekali gak lagi punya tujuan hidup di dunia. Semuanya sudah hampa, semuanya sudah buntu. Keluarga yang dia anggap sebagai rumah dan tempat ternyaman kini udah gak ada sama sekali. Ayah sama ibunya Reno sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sama sekali gak peduli sama Reno. Sampai suatu hari ada petugas yang datang untuk mengecek instalasi listrik. Waktu petugas ini masuk ke rumah yang sudah dalam keadaan berantakan tadi dan deketin pintu depannya. Tapi waktu dia sampai di pintu depan, petugas ini mencium ada bau busuk yang cukup menyengat dari dalam rumah. Karena khawatir dan curiga, petugas tersebut langsung menghubungi warga sekitar. Bersama-sama dengan warga di sekitar rumahnya Reno, mereka segera menghubungi pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang dan buka paksa rumahnya si Reno. Dan benar aja teman-teman, ketika pihak yang berwenang masuk ke rumah tersebut, mereka menemukan jasad Reno yang sudah membusuk di tempat tidur kamarnya. Jasad Reno kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik. Saat diperiksa, jasadnya si Reno ini sudah mencapai tahap pembusukan post-decay. Jadi yang namanya pembusukan jasad manusia itu adalah proses yang cukup kompleks dan melibatkan beberapa tahapan, mulai dari saat kematian sampai jasadnya itu terurai secara penuh. Pembusukan itu terbagi atas beberapa fase. Fase pertama, fase segar atau fase fresh. Tahap ini dimulai setelah kematian sampai tanda-tanda pembusukan awal itu muncul. Terjadilah autolisis atau proses kerusakan sel-sel tubuh karena enzim sel ini akan memakan dirinya sendiri. Fase kedua adalah fase bloating. Pada fase ini terjadi produksi gas dari bakteri yang ada di saluran cerna. Gas pembusukan kemudian akan mengisi sela-sela jaringan rongga tubuh dan akibatnya terjadi pembengkakan dan keluarlah cairan pembusukan dari hidung dan mulut. Hemoglobin atau komponen darah nantinya akan diuraikan oleh bakteri pembusukan sehingga berubah warna dari merah jadi hijau. Fase ketiga adalah active decay. Cairan dan gas pembusukan ini mulai hilang di fase ini. Pada tahap ini, larva lalat dan bakteri mulai menghancurkan jaringan lunak secara cepat. Tubuh mulai mengempis dan kemudian jaringan lunak pun hancur. Fase berikutnya adalah advanced decay atau pembusukan lanjut. Pada fase ini sebagian besar jaringan lunak sudah habis, larva lalat dan bakteri itu mulai nggak aktif. Pada tahap ini sebagian besar jaringan tubuh itu sudah berupa kerangka, tapi masih ada sedikit jaringan lunak yang tersisa. Kemudian fase akhir ada skeletonisasi atau penulangan. Pada fase ini semua jaringan lunak tuh mulai dari kulit, otot, organ dalam semuanya sudah habis dan hanya tersisa kerangka. Saat jasadnya si Reno diperiksa, jasadnya itu sudah sampai ke tahap active decay atau post decay. Waktu diperiksa nggak banyak larva lalat atau belatung di tubuhnya si Reno. Ditemukan juga ada beberapa kepompong lalat di tubuhnya si Reno. Jaringan lunak itu sebagian besar sudah mulai hancur dan rambutnya si Reno sebagian besar sudah hilang atau terlepas dari kepalanya.
Dan waktu diperiksa, jasadnya Reno ini masih mengenakan baju berupa kaos dan celana pendek. Kulit ari di telapak tangannya Reno juga sudah terlepas. Jadi selama tahap pembusukan, enzim sama bakteri akan merusak jaringan yang hubungan kulit ari dan juga jaringan bawah kulit. Terjadilah pemecahan protein dan lemak sehingga jaringan lemah dan kemudian rentan. Selain itu, adanya gas dari bakteri juga akan mengakibatkan penekanan pada jaringan. Dan akibatnya kulit ari atau kulit di atasnya telapak tangan kita ini paling atas itu akan terlepas dari jaringan di bawahnya. Dan keadaan ini itu menyulitkan proses identifikasi dengan sidik jari. Dokter forensik yang menangani jasad Reno kemudian melepas kulit ari dari telapak tangan Reno pelan-pelan. Setelah itu kulit ari tangannya si Reno tadi dipasangkan di tangan dokter forensik dan digunakan untuk membuat sidik jari. Ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membuat sidik jari kalau kulit ari telapak tangan itu sudah terlepas. Dari sidik jari yang tercetak di kulit ari tangannya si Reno, akhirnya bisa diketahui kalau memang jasad tersebut adalah Reno. Karena jasad Reno sudah mengalami pembusukan lanjut, gak bisa diketahui nih apa penyebab kematiannya. Dan pihak yang berwenang melakukan olah TKP dan di sana pun terungkap fakta-fakta yang sangat mengenaskan. Setelah jasadnya Reno dievakuasi untuk diperiksa oleh dokter forensik, pihak yang berwenang pun melihat ke sekeliling rumahnya si Reno. Terlihatlah rumah Reno yang sangat-sangat kotor dan terbengkalai, seperti nggak ada orang tinggal di situ. Hampir setiap ruangan ditemukan dalam keadaan kotor, penuh dengan bungkus dan sisa-sisa makanan yang sudah membusuk. Tapi di balik semua itu, pihak yang berwenang menemukan satu ruangan yang entah kenapa kelihatan cukup terawat kok dibandingkan dengan ruangan lainnya. Ruangan tersebut adalah kamar yang dulu ditempati oleh orang tuanya si Reno. Lantai kamar tersebut bersih, tempat tidur orang tua Reno juga terlihat sangat-sangat rapih. Dan di sana ada meja rias yang dipenuhi foto-foto keluarga dalam bingkai. Ya sepertinya Reno menaruh foto-foto itu di atas meja rias. Diduga kuat Reno selalu membersihkan kamar orang tuanya karena dia berharap suatu saat nanti orang tuanya akan pulang dan mereka bisa berkumpul lagi sebagai keluarga yang utuh. Di kamarnya Reno, pihak yang berwenang juga menemukan ponsel Reno yang sudah mati karena kehabisan baterai. Dan setelah dicas hingga saat itu ponsel Reno masih bisa hidup kembali. Dan mereka melihat ada riwayat percakapan di situ dan terungkaplah apa yang terjadi sebelum Reno meregang nyawa. Di salah satu riwayat percakapan itu ada Reno yang minta ayah sama ibunya untuk datang di hari ulang tahunnya si Reno. Tapi saat itu ayah sama ibunya Reno tuh menolak karena mereka bilang mereka tuh sudah memiliki kehidupannya masing-masing. Ayah sama ibunya Reno ini sudah bahagia dengan pasangan baru mereka masing-masing. Mereka ingin menjaga perasaan pasangan baru mereka, karena itu mereka nggak bisa datang ke ulang tahunnya si Reno. Dan waktu mereka memeriksa kamar Reno, mereka menemukan ada ponselnya Reno yang sudah dalam keadaan mati gara-gara habis baterai. Untungnya saat dicas, ponselnya itu masih bisa nyala dan bisa digunakan. Di situ mereka lihat ada riwayat percakapan antara Reno dan kedua orang tuanya. Jadi Reno itu sempat minta ayah sama ibunya untuk datang di tanggal ulang tahunnya si Reno. Dan ayah sama ibunya Reno ini bilang, kami nggak bisa datang. Kami sudah punya pasangan baru dan kami ingin menjaga perasaan pasangan baru kami masing-masing. Ayah sama ibunya Reno seolah-olah tanpa perasaan mereka bilang, kami sudah punya kehidupan kami masing-masing. Dan Reno satu dengan hati yang hancur, dia mohon ke ayah sama ibunya. Tapi saat itu ayah sama ibunya malah menawarkan sejumlah uang sebagai hadiah ulang tahunnya Reno untuk menggantikan kedatangannya mereka. Dan di situ Reno sempat mengancam kalau dia nggak akan makan atau minum apapun sampai kedua orang tuanya pulang. Dan riwayat percakapan antara Reno sama ayah sama ibunya tadi berakhir sampai di situ. Dari sana pihak yang berwenang pun kemudian berhasil menemukan kontak ayah ibunya Reno. Mereka mengabarkan tentang keadaan Reno yang ditemukan dalam keadaan sudah sangat-sangat mengenaskan di rumah mereka. Orang tuanya Reno sangat-sangat syok mendengar kabar kalau anak mereka ternyata sudah tidak bernyawa. Mereka datanglah kantor pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan. Pihak yang berwenang kemudian bicara sama ayah ibunya Reno. Mereka jelaskan kok diduga kuat Reno ini meregang nyawa kan tidak makan ataupun minum dalam jangka waktu yang cukup lama. Pihak yang berwenang sempat bertanya pada orang tuanya Reno, kok bisa kondisi Reno berakhir seperti ini? Apa kalian sebagai orang tua itu nggak sayang sama Reno? Ayah sama ibunya Reno menjelaskan, kami itu bukannya nggak peduli sama anak kami. Setiap bulan kami selalu rutin kok mengirimi uang. Kami pastikan secara materi dia tercukupi. Orang tua Reno kemudian menjelaskan kok Reno ini memang sempat minta bahwa mereka tuh datang di hari ulang tahunnya. Dan waktu mereka menolak, Reno tuh mengancam akan mogok makan dan mogok minum. Sampai saat itu orang tua Reno nggak nanggapi aksi ngambeknya si Reno ini. Mereka anggap saat itu kan Reno sudah dewasa. Dia sudah laki-laki dewasa loh, udah gak pantas ngambek seperti anak kecil seperti itu.
Ayah sama ibunya Reno sama sekali nggak menyangka kalau Reno akan benar-benar menjalankan ancamannya. Dan saat itu ayah sama ibunya Reno sangat-sangat menyesal. Gara-gara keegoisan mereka masing-masing, akhirnya Reno yang jadi korban. Darah daging mereka yang jadi korban. Dan mendengar keterangan dari ayah sama ibunya Reno, pihak yang berwenang merasa sangat-sangat prihatin akan kondisi mentalnya Reno. Kasus meninggalnya Reno ini mungkin akan dianggap mengada-ngada ya teman-teman. Mana ada orang yang kuat gak makan dan gak minum dengan sengaja. Atau mungkin ada orang yang akan berkata, kenapa sih si Reno ini gak senang-senang aja? Kan dikasih duit setiap bulan. Dia bisa ngapa-ngapain aja, gak diawasin orang tua. Saya menyarankan jangan pernah sekalipun kita merendahkan orang yang mungkin mental dan pikirannya lebih lemah daripada kita. Kasus Reno ini adalah salah satu contohnya. Dan sekarang kedua orang tua Reno mungkin, ya ingat ya teman-teman ya, mungkin hanya bisa menyesal. Karena dianggap sudah dewasa, orang tua Reno ini seakan-akan lepas tangan dan menganggap dengan mencukupi Reno secara materi maka semuanya akan beres. Pada saat itu yang Reno perlukan bukan hanya materi, dia perlu dukungan dan pelukan hangat dari kedua orang tuanya. Siapapun dari teman-teman yang saat ini sedang ada masalah dalam hubungan rumah tangga, semoga bisa menjadikan video ini sebagai pelajaran. Doa terbaik saya, semoga pernikahan teman-teman terselamatkan. Amin. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.